Halo, selamat siang. Ini adalah survei pilkada terbaru di Pacitan. Sindikasi Survei Indonesia. Ada beberapa rekan jurnalis yang sedang melakukan wawancara ulang kepada narasumber tentang survei ini. Pada Minggu tanggal 1 bulan 11 tahun 2020, di tempatnya adalah di Cangkir Cafe Poso Pacitan. Akan sebuah konferensi pers oleh lembaga sindikasi survei Indonesia atau biasa disebut dengan SSI. SSI sendiri itu bisa dikatakan lembaga baru, namun kemudian tidak serta-merta kita tiba-tiba muncul, tidak. Kita juga pernah melakukan survei di tingkat nasional di Kediri contohnya, itu terkait salah satu partai PAN tentunya, ternyata pemilihnya itu ke Jokowi. Nah, akhirnya bagaimana kemudian kita turun ke Pacitan, ternyata ada yang menjadi daya tarik kita untuk mensurvei di Pilkada Pacitan itu sendiri. Kemudian untuk pemilih yang kita atau populasi yang kita survei itu di Kabupaten Pacitan, yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Nah, tentunya yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebagai pemilih. Kemudian untuk penarikan sampel itu sendiri, untuk metode survei itu menggunakan multi-state random sampling. Kemudian untuk jumlah sampelnya kita 500 responden dengan margin of errornya itu 4,5%. Setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Nah, 500 responden ini itu menggunakan dengan data BPS terupdate yang kita dapat dan tersebar di seluruh dapil yang ada di Pacitan. Untuk metode pengambilan datanya itu wawancara tatap muka tentunya, dan kemudian di sini kita pun tidak memiliki keberpihakan, karena untuk tim survei teman-teman survei sendiri itu kita ambil dari Tulung Agung, tentunya tidak akan ada keberpihakan ke salah satu calon. Kemudian untuk periode surveinya itu dari 12 sampai 15 Oktober, artinya data ini pun masih fresh, baru kemarin kita survei, kita olah dan kita presentasikan sekarang, begitu. Dalam konferensi pers ini menyampaikan beberapa hal, yaitu adalah rilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas pasangan calon bupati dan wakil bupati Pacitan di Pilkada 2020 tahun ini. Selain elektabilitas pasangan calon bupati dan wakil bupati, survei tersebut juga memaparkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Survei yang berjudul SBY dan Demokrat Efek pada Kontestasi Pilkada Pacitan 2020 ini jalan dengan lancar. Dengan musuhnya sebagai 02 itu sangat signifikan, perolehannya sangat jauh, dan kita bisa katakan insya Allah Mas Aji sudah layak menjadi bupati dan sudah menjadi bupati hari ini sesuai dengan hasil data survei kita. Berapa persen? Itu hampir 64% untuk hasil dari data survei kita. Ini pun bisa bertambah kembali karena masih ada swing voter, namun swing voter itu pun tidak bisa kita judge bahwasanya ini milik salah satu kandidat, tidak. Itu akan tersebar merata terhadap kedua kandidat, yang kemudian ketika itu tersebar semua, Mas Aji pun masih unggul. Walaupun kemudian kalau kita mau mencoba analisis atau mencoba menggabungkan antara swing voter untuk nomor 02 itu pun masih sangat jauh signifikan. Mas Aji masih unggul telak, begitu. Apa pesan dari SSI untuk kedua paslon ini? Pesan dari kita, silahkan berdemokrasi, kemudian mensosialkan kembali terkait pandemi ini, bahwasanya teman-teman pemilih pun bisa memilih sesuai dengan pilih. 7,8% tadi. Adapun yang menarik di sini adalah ada beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam indikator dengan pertanyaan apakah menggunakan hak pilih, yakni sebesar 98,6%. Namun ada yang perlu menjadi perhatian masyarakat bahwa tanggal dan hari pelaksanaannya pencoblosan pada Rabu 9 Desember 2020 sangat sedikit, yakni ketidaktahuan masyarakat tentang
kapan waktu pencoblosan suara, yakni angka sampai sini menunjukkan 53% untuk angka ketidaktahuan hari dan tanggal waktu pencoblosan. Dengan lembaga-lembaga mainstream. Kampanyekan salah satu kan dari semuanya bisa. Kalau tanggal pelaksananya sekian. Ini kan Pacitan ada kontestasi pilkada 2020. Ini banyak survei bermunculan, termasuk survei tingkat nasional yang diselenggarakan oleh tingkat nasional, daerah maupun provinsi. Untuk kepercayaan survei sendiri sebagai mahasiswa untuk mewakili BEM, seberapa percaya dengan survei ini sekarang? Kalau saya itu lebih melihat dari lembaga mana yang mensurvei. Jadi kan ketika lembaga itu sudah mempunyai citra yang baik di mata masyarakat, juga di mata kami, tentu saja kami akan melihatnya sebagai hal yang baik, karena tentu saja ada indikator-indikator yang sudah diterapkan agar data yang dihasilkan itu benar-benar data yang berasal dari populasi yang bersih, bukan data rekaan. Begitu kalau menurut saya sebagai mahasiswa. Tingkat kepercayaannya seberapa di tengah-tengah masyarakat, khususnya pemuda sendiri? Saya sependapat dengan pendapat dari teman-teman mahasiswa, khususnya dari Badan Eksekutif Mahasiswa, tentang kepercayaan masyarakat itu tentang lembaga yang mensurvei. Jadi dari lembaga mana, apakah lembaga tersebut sudah benar-benar terpercaya bagaimana tentang prosedur dan